Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wa radiyallahu an syekhina wa qudwatina Abdul Maktum Abil Abbas Ahmad Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kaum muslimin muslimat, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah musalla Baitus Sajidin yang berbahagia. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah SWT di majelis mulia ini, di tempat yang mulia, tempat yang insya Allah penuh dengan curahan rahmat barakah dari Allah SWT. Mudah-mudahan dengan kesemangatan kita dalam menghadiri majelis ini, dengan niat ngaji, niat silaturahmi, niat membenahi diri, niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan kita mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala penyakit yang menimpa kita, penyakit zahir terutama penyakit batin, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi taufik untuk berbuat taat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik untuk berzikir sampai kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang berbahagia, alhamdulillah saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Zulhijjah. Tepatnya malam ini sudah tanggal 27 Zulhijjah ya. Tanggal 27 Zulhijjah ya, kita sudah berada di penghujung bulan Zulhijjah. Insyaallah beberapa hari lagi, sekitar hari Sabtu, kita akan memasuki salah satu dari bulan haram juga, yaitu bulan Muharram. Dari salah satu bulan haram, yaitu bulan Muharram, bulan yang juga tak kalah mulia dari bulan-bulan yang lainnya. Gandeng ini, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram. Itu 3 bulan haram. Satunya terpisah, yaitu bulan Rajab. Ini 4 bulan haram yang telah disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah. Bahwasanya di antara Allah SWT menciptakan setiap tahun itu 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, 4 bulan yang terhormat, 4 bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjar yang besar untuk orang yang beribadah dan berbuat taat di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunannya bagi hamba-hamba yang mau bertobat dan kembali kepadanya di 4 bulan tersebut. Di antaranya bulan Muharram yang sebentar lagi akan kita masuki. Artinya kita akan berpindah dari tahun 1443 menuju ke tahun 1444 tahun Hijriyah. Maka berusahalah kita untuk menutup akhir tahun ini dengan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang baik. Jadi kita akhiri hari-hari kita, waktu kita di tahun 1443 ini dengan berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik, terutama di hari terakhir dari bulan Zulhijjah, di akhir tahun itu, hari terakhir ya. Insya Allah hari terakhirnya adalah hari Jumat ya. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menutup akhir tahun ini? Usahakan ya. Usahakan di hari terakhir, di hari terakhir dari tahun ini, kita perbanyak ibadah kita, perbanyak perbuatan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita jaga sholat 5 waktu
tepat waktu, berjamaah di hari terakhir itu. Mulai dari berarti malam, mulai dari malam Sabtu, malam Jumatnya. Usahakan sholat maghrib jamaah malam Jumat, mulai isyaknya jamaah, subuhnya usahakan bangun, minimal subuh. Kalau syukur-syukur kalau bisa sampai tahajud umpamanya. Minimal subuh bangun jamaah musola, zuhurnya jamaah, asarnya jamaah di hari Jumatnya. Kemudian berzikir ditutup dengan zikir. Kalau bisa hadir di zawiyah zikir Jumat hari raya akan lebih baik. Kemudian membaca sebelum maghrib, membaca doa akhir tahun. Doa akhir tahun berdoa minta kepada Allah SWT. Ini yang minimal yang harus kita lakukan untuk menutup akhir tahun. Kalau kita tambah dengan memperbanyak istighfar, minimal 100 pagi 100 sore, ataupun minimal sudah kalau tidak bisa 100 pagi 100 sore, 100 kali saja di hari terakhir itu akan lebih baik. Ditambah lagi salawat 100 kali umpamanya, akan lebih baik. Ataupun lebih banyak salawatnya di akhir-akhir ini, di akhir-akhir hari itu akan lebih baik lagi. Ini yang harus kita lakukan dalam rangka menutup akhir tahun, agar akhir tahun, hari di akhir tahun kita ini ditutup dengan baik. Kemudian besoknya, di hari besoknya, maka hendaklah kita mulai juga dengan melakukan kebaikan. Ada sebuah makalah itu menyebutkan bidayatul khair tadullu ala nihayatil khair. Awal yang baik akan menunjukkan akhir yang baik. Maka hendaklah kita mulai di hari pertama di tahun baru Islam, bulan Muharram ini, hari pertama bulan Muharram ini, kita usahakan untuk memperbanyak ibadah, untuk memperbanyak amal, menjauhkan diri dari hal-hal yang dibenci dan tidak diridhoi oleh Allah Taala, maksiat, dosa dan sebagainya. Tadi minimal tadi seperti yang akhir tahun tadi, minimal menjaga sholat 5 waktu, tepat waktu berjamaah, mulai dari malam Sabtu itu. Malam Sabtu, berarti dari hari Jumat kita 2 hari ini. Malam Sabtu sholat maghribnya jamaah, usahakan tepat waktu, sholat isyaknya juga, kemudian sholat subuhnya usahakan bangun di hari Sabtunya juga, sholat zuhur berjamaah, sholat asar berjamaah tepat waktu, sampai kita tutup dengan ini di awal tahun. Kalau bisa umpamanya melakukan ibadah yang lain, bersedekah di hari pertama, supaya kita insya Allah dimudahkan untuk bersedekah seterusnya. Dimulai dengan bersedekah berapa saja, entah itu di mushola, di masjid atau apa, itu akan lebih baik. Dimulai juga dengan zikir, memperbanyak salawat, memperbanyak istighfar, itu di awal tahun. Kita mulai dengan melakukan hal-hal kebaikan. Lebih afdal lagi kalau kita bisa berpuasa di 2 hari ini, di hari terakhir dari bulan Zulhijjah dan di hari pertama dari bulan Muharram. Jadi 2 hari, menutup akhir tahun dengan puasa dan mengawali awal tahun dengan puasa. Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Al-Ghunyah, beliau mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama akhir yaumin min Zulhijjah faqad khatama as-sanah al-madiyah bi shaumin, wa man sama awwal yaumin min al-Muharram, awal yaumin min al-Muharram faqad istaftaha al-sanah al-mustaqbalah bi shaumin kana kafaratan lahu 50 sanah. Ini kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa di hari yang terakhir dari bulan Zulhijjah,
akhir tahun berarti. Insya Allah nanti hari Jumat, hari yang terakhir di bulan Zulhijjah, maka sungguh dia telah mengakhiri tahun yang lalu dengan berpuasa, dengan ibadah puasa. Tidak diragukan lagi, ibadah puasa itu termasuk ibadah yang paling disenangi oleh Allah SWT, yang ganjarannya itu tidak ada yang tahu kecuali Allah SWT. Allah yang membalasnya. Nah, ibadah yang paling disenang, dan cukup menunjukkan bahwasanya ibadah puasa itu ibadah yang afdal dan senang oleh Allah SWT. Rasulullah banyak berpuasa. Rasulullah tidak hanya Ramadan saja berpuasa, tiap bulan Rasulullah berpuasa. Setiap bulan itu Rasulullah tidak lepas dari puasa. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah puasa itu salah satu ibadah yang bisa membuat seseorang dekat kepada Allah, dicintai Allah dan cintai Rasulullah SAW. Dan barang siapa memulai barang siapa berpuasa di hari pertama dari bulan Muharram ataupun awal tahun, maka sungguh dia telah memulai tahun yang akan datang dengan puasa. Hal itu akan menjadi penebus dosa baginya selama 50 tahun. Jadi puasa 2 hari itu akan menebus dosa selama 50 tahun. Nah, dosa yang ditebus, maksud dari hadis ini adalah dosa-dosa kecil. Seandainya umpamanya dia tidak punya dosa-dosa kecil, maka dosa-dosa besar akan diringankan oleh Allah SWT. Kalau dosa besar juga tidak ada, maka akan menjadi pengangkat derajat dia. Derajatnya akan diangkat oleh Allah SWT dengan sebab puasa tersebut. Maka hendaklah kita berusaha, intinya berusaha melakukan kebaikan. Tidak mampu puasa, tidak apa-apa. Tidak mampu puasa, minimal tadi jaga sholat jamaah, perbanyak zikir, perbanyak sholawat, dan menjauhkan diri dari maksiat. Menjauhkan diri dari maksiat dan perbuatan dosa di hari terakhir dan di hari pertama ini, di bulan Muharram ini. Jadi kita akhiri hari kita dengan kebaikan, dan kita awali dengan kebaikan, supaya terutama di awal Muharram itu berharap dengan kita memulai hari kita dengan kebaikan, berharap hari-hari kita sepanjang tahun akan dituntun oleh Allah SWT dan dalam keadaan baik terus. Dalam keadaan baik terus itu. Apabila kita memulai hari-hari kita tersebut dengan kebaikan di awal dan di hari pertama dan di hari terakhir dan di hari pertama dari bulan Muharram. Hari terakhir Zulhijjah, hari pertama. Kemudian ada juga yang dianjurkan diantaranya disebut di dalam kitab Kanzun Najah, di awal tahun, di hari pertama, di situ disebutkan dianjurkan untuk membaca ayat kursi 360 kali. Orang bacaan ayat kursi 360 kali itu fa innahu hisnun hasinun minasyaitan. Itu disebutkan dalam kitab Kanzun Najah. Benteng yang kokoh dari setan. Insya Allah orang yang membaca di awal hari, di awal tahun, di hari pertama bulan Muharram, ayat kursi 360 kali, dia akan dijaga oleh Allah SWT dari setan. Terus sepanjang tahun akan sampai nanti Muharram yang akan datang akan dijaga oleh dari gangguan setan. Insya Allah akan selamat dia dari gangguan setan. Ini diantara yang dianjurkan oleh para ulama. Kita kan hanya berusaha. Nah, kemudian setelah kita berusaha, serahkan kepada Allah SWT. Itu yang kalau bisa baca sendiri, baca sendiri di hari itu, boleh pagi, boleh siang, bacanya pokoknya hari pertama itu, mulai dari malamnya itu, mulai dari malamnya, tidak harus siang, malamnya juga boleh, pokoknya mulai dari malam Sabtunya sampai sebelum terbenam matahari di hari Sabtu. Nah, itu hari pertama, baca ayat kursi 360 kali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Nah, kalau mau ikut bisa jamaah, bisa nanti di Zawiyah Al-Firdaus. Nah, itu Abu Yah membuka secara umum di siang hari mulai jam 1 habis zuhur. Nah, yang mau ikut baca ayat kursi 360 kali silakan. Nah, kita bisa berzikir bareng-bareng, ngumpul, itu lebih afdal. Nah, mau baca sendiri ya enggak masalah. Itu dianjurkan di hari pertama.
Kemudian juga ada juga anjuran amaliyah lain di awal Muharram ini, juga pernah juga sudah ana sampaikan lewat Facebook, di medsos itu ada yang ana kutip dari kitab Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Ada riwayat mengatakan menulis basmalah 113 kali di hari pertama di bulan Muharram, mau malamnya ataupun pokoknya di hari pertama, mulai dari malam Sabtunya itu sampai hari Sabtu sebelum terbenam matahari. Menulis basmalah 113 kali, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih nih. Kalau lebih nanti khasiatnya nggak ada khasiatnya, kurang juga nggak mempan, nggak ada khasiatnya itu. 113 kali ditulis dengan pulpen apa aja di kertas, nanti disimpan di rumah ataupun disimpan di dompet. Yang penting jangan ditaruh di bokong, di pantat Kalau simpan di dompet, simpan di depan gitu. Kalau mau simpan di rumah, dibawa kemana-mana, insya Allah diantara fadilahnya akan dijaga oleh Allah SWT orang yang nulis dan beserta keluarganya. Kalau disimpan di rumah selama tulisan itu masih ada, insya Allah sepanjang umurnya dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau selama tulisan itu masih ada, kalau umpamanya hilang, tahun depan nunggu lagi, nulis lagi. Ini hanya sekedar ikhtiar untuk menjaga diri, karena memang basmalah itu diantara keistimewaan tulisan basmalah. Yang menjaga bukan tulisan itu, Allah yang jaga. Yang jaga kita semua Allah. Cuman itu hanya salah satu usaha kita, wasilah saja, perantara dengan sebab basmalah, berharap dengan nama Allah yang kita tulis itu, kita harap Allah SWT akan senang dan menjaga kita. Itu diantara fadilahnya. Ada anjuran ketika menulisnya itu yang ada bolongannya itu jangan ditutup. Ada itu yang dianjurkan juga ketika menuliskan, ada mimnya, bismi, ada bolongnya itu tetap jangan. Kalau nulisnya itu jangan sampai tertutup. Bismillah, Allah, ha-nya Ar-Rahman, mimnya Ar-Rahim, mimnya itu tetap bolongnya itu ditampakkan. Itu 113 kali. Pokoknya terserah, pokoknya cara penulisannya mau urut ataupun yang penting dalam satu kertas itu 113 kali dilipat-lipat, disimpan. Itu diantara yang dianjurkan, yang disebutkan dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah itu. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah SWT panjang umur, sehat walafiat, sehingga bisa untuk masuk ke awal tahun Hijriah, tahun baru Islam. Tahun baru Islam, insya Allah nanti hari Sabtu, insya Allah. Mari kita hidupkan kedua hari ini, hari yang terakhir dari bulan Zulhijjah dan hari yang pertama dari bulan Muharram, dengan melakukan memperbanyak amal ibadah dan perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sedikit tentang persiapan kita menyambut tahun baru Islam. Dan juga yang biasa dilakukan oleh para ulama, termasuk juga Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau kalau memasuki awal tahun tafaulan minum susu putih, entah pokoknya susuan yang warna putih pokoknya. Itu tafaulan, berharap supaya hari-harinya sepanjang tahun yang akan datang itu bersih seperti susu. Mulus semua, rezekinya mulus, usahanya bersih mulus, pokoknya semuanya kesehatannya mulus, lancar seperti susu itu, jernih semuanya. Tidak ada hitam-hitamnya, tidak ada gangguan-gangguan yang macam-macam. Itu berharap. Itu di awal hari. Ini mulai masuknya hari, berarti malam Sabtu itu. Jangan minum apa-apa, makan apa-apa terlebih dahulu sebelum minum susu itu. Minum susu putih. Itu dianjurkan. Jadi masuk ke dalam perut itu susu putih dulu. Itu kalau bisa kalau tidak ada susu umpamanya, ya minimal air putih saja. Air putih. Kalau tidak ada susu, air putih sudah. Air putih. Tapi kan tidak manis. Kalau susu kan putih terus manis. Berharap kan nanti hari-harinya sepanjang tahun tuh manis terus. Tidak ada yang pahit-pahit pokoknya. Kalau susu kan manis.
Nah, kalau air putih kan ya putih bersih tapi mungkin ada tawar-tawarnya kan, tidak manisnya. Nah, kalau susu kan manis jadi, supaya hari-harinya manis terus, tidak ada yang pahit-pahit, tidak ada yang menyakitkan lah. Itu tafaulan yang biasa dilakukan oleh sebagian ulama, termasuk yang dilakukan oleh Abu Ya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki setiap memasuki tahun baru ini. Berarti mulai habis maghrib itu. Habis maghrib tahun dari hari pertama di bulan Muharram. Ini setelah membaca doa awal tahun. Nah, setelah membaca doa awal tahun, nah, bareng-bareng bersama minum susu sambil setelah berdoa.